Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwan sekalian dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah SWT menjadikan majelis kita pada pagi hari ini adalah majelis yang berbarokah, memberikan manfaat imaniyah dan juga faedah diniyah bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada khususnya tuan rumah Mas Wasis hafizahullah, dan juga setiap yang berperan di dalam terselenggaranya kajian ilmiah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang lebih baik. Materi yang akan kita sampaikan sebagaimana sudah tertera di dalam pengumuman adalah tentang hartaku ibadahku. Hartaku ibadahku. Dan insyaallah kita akan melalui beberapa poin yang dengannya semoga kita bisa menyempurnakan dan juga menunaikan hak dari judul ini. Dan poin yang akan kita sampaikan yang pertama adalah tentang fitnah harta. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan harta. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang keutamaan sedekah. Kemudian yang terakhir adalah tentang beberapa kaidah yang perlu diperhatikan ketika seseorang bersedekah. Ini insyaallah kurang lebih, dan mungkin nanti ada penambahan, pengurangan sesuai dengan waktu yang dimudahkan. Baik. Yang pertama adalah tentang fitnah harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara fitnah bagi manusia dan ujian bagi mereka adalah fitnah harta. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dihiaskan bagi manusia kecintaan terhadap syahwat dari wanita
anak laki-laki, dan perbendaharaan harta yang banyak berupa emas dan juga perak, dan kuda yang baik, dan hewan ternak, tanam-tanaman. Disebutkan di sini beberapa fitnah bagi manusia, dimulai dari yang paling dahsyat yaitu fitnah wanita, kemudian juga fitnah kecintaan terhadap anak laki-laki, kemudian disebutkan tentang fitnah harta. Dan fitnah harta dengan berbagai macam jenisnya, baik harta berupa emas dan juga perak, maupun berupa kuda yang baik, hewan ternak dan juga tanam-tanaman. Kemudian Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian adalah kesenangan dunia, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada sebaik-baik tempat kembali. Kemudian Allah mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak, khususnya anak laki-laki, ini adalah zinatul hayatid dunya. Ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal saleh itu lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik pahalanya dan lebih baik ya harapannya. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya di antara hal yang melalaikan manusia terhadap akhirat adalah berlomba-lomba di dalam masalah harta. Allah mengatakan, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu saling memperbanyak. Dan saling memperbanyak di sini masuk di dalamnya saling memperbanyak di dalam masalah harta. Ini banyak melalaikan manusia, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi kalau sudah mau meninggal baru sadar. Ya, menunjukkan tentang bagaimana besarnya fitnah harta sehingga menjadikan manusia lalai dengan kehidupan akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini adalah manis dan hijau, hijau ranum. Menunjukkan tentang bagaimana dunia ini melalaikan manusia karena dia memang manis, menjadikan orang tertarik. Khadirah, dan dia adalah hijau yang ranum yang menjadikan orang tertarik. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah memberikan amanat kepada kalian ya dengan harta tersebut, dengan dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan dengan harta-harta tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hendaklah kalian hati-hati dengan dunia dan hendaklah kalian berhati-hati dengan wanita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah, ayat dan juga hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bagaimana fitnah dunia, dan ini yang banyak melalaikan manusia sehingga dia lupa dengan akhirat, menghalalkan yang haram, ya, menjadikan dia lupa dengan tujuan utama dia diciptakan oleh Allah. Ya, karena tujuan utama dia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Dan Allah tidak menciptakan dunia kecuali untuk menopang dan mendukung ibadah kita kepada Allah. Oleh karena tidak boleh seseorang ya justru menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan menjadikan dunia ini hal yang melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya justru seseorang apabila dia muwaffaq
diberikan taufik oleh Allah, dia bisa memanfaatkan harta dunia yang Allah berikan kepada dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, justru keluasan harta yang Allah berikan kepada dirinya bisa digunakan untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah di dalam apa yang Allah berikan kepada dirimu negeri akhirat. Carilah negeri akhirat di dalam apa yang Allah berikan kepada dirimu. Di antaranya Allah memberikan kita harta. Maka cari akhirat dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, menunjukkan bahwasanya seseorang apabila diberikan taufik oleh Allah, maka dia bisa menjadikan harta yang Allah berikan kepada dirinya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah menggunakan harta tersebut untuk mendukung ibadah kita, seperti misalnya melakukan umrah, melakukan haji, menuntut ilmu, membeli buku, melakukan perjalanan di dalam mencari ilmu, dan itu semua membutuhkan harta. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan yang panjang, kecuali apabila dia memiliki bekal yang cukup. Oleh karena itu dahulu para ahlul hadis, ketika mereka akan pergi bertualang mencari hadis, mereka menjual apa yang mereka miliki. Bahkan ada di antara mereka yang menjual rumahnya. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwasanya orang yang sibuk dengan hadis, maka dia akan menjadi orang yang muflis, akan kehilangan banyak hartanya. Karena dia harus beli buku, dia harus bepergian, safar membutuhkan biaya, tinggal di sana juga butuh biaya. Kalau seseorang tidak memiliki harta, maka tentunya akan kesulitan dia untuk bisa melakukan itu semua. Demikian pula umrah dan juga haji, ini adalah ibadah yang membutuhkan harta yang tidak sedikit, dan tentunya orang yang tidak memiliki harta kesulitan dia untuk melakukan dua ibadah ini. Kemudian yang kedua adalah bersedekah. Dan insyaallah pada poin selanjutnya kita akan sebutkan beberapa keutamaan sedekah. Sedekah ini adalah amalan yang termasuk amalan yang fadilah, amalan yang utama. Dan setelah kumpulkan di sini beberapa keutamaan sedekah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis, dan subhanallah keutamanya banyak sekali. Keutamaan banyak sekali, insyaallah akan kita sebutkan sebagiannya. Baik. Yang pertama, di antara keutamaan sedekah, bahwa sedekah ini akan membersihkan jiwa. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah. Dan ini adalah di dalam zakat yang wajib. Ambillah dari harta mereka sedekah yang akan membersihkan jiwa mereka. Karena orang yang bersedekah maka akan hilang dari dalam dirinya bakhil. Akan hilang dari dalam dirinya sifat bakhil. Maka orang yang bersedekah di antara keutamaannya adalah membersihkan kebakhilan yang ada di dalam hatinya.
Dan orang yang selamat dirinya dari kebakilan, maka dialah orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang dijaga hatinya dari sifat bakhil, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, sedekah ini adalah bukti iman seseorang. Ya, yang kedua, sedekah ini adalah bukti iman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata. Yaitu bukti nyata keimanan seseorang. Bagaimana tidak? Ya, seseorang capek dia mencari harta, berdagang, berbisnis. Ya. Kemudian dia keluarkan begitu saja hartanya. Ya, lillah, karena Allah. Tidak melakukan itu kecuali orang yang beriman bahwasanya dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Yakin bahwasanya ini tidak akan sia-sia. Dan dia yakin bahwasanya kelak dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Maka sedekah ini menunjukkan bukti keimanan seseorang. Ya, menunjukkan keimanannya kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan hari akhir. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan sedekah, bahwasanya sedekah ini mengembangkan dan menambah harta seseorang dan semakin diberkahi. Ya, sedekah ini justru mengembangkan dan memperbanyak harta seseorang dan semakin diberkahi. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah dari harta. Jadi semakin kita banyak bersedekah, maka akan semakin banyak berkahnya harta yang ada dalam yang kita miliki. Kemudian di antara keutamaan bersedekah, bahwasanya sedekah ini termasuk sebab seseorang selamat dari musibah. Ya, termasuk sebab seseorang selamat dari musibah. Baik, dalilnya nanti akan kita sampaikan kalau ketemu. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya sedekah ini adalah sebab seseorang mendapatkan naungan di akhirat. Sebagaimana kita tahu, di padang mahsyar nanti akan didekatkan matahari kepada manusia, sehingga jarak antara mereka dengan matahari hanya 1 mil. Jadi masuk dengan 1 mil di sini, ada yang mengatakan jarak itu 1,6 kilo kurang lebih. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mil di sini adalah alat untuk mencelak mata. Dan dua-duanya dipakai di dalam bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bagaimana keadaan manusia saat itu didekatkan matahari, sehingga mereka merasa kepanasan dan masing-masing mereka mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa yang mereka miliki. Semakin banyak dosanya, maka semakin banyak keringatnya. Nah, di sana ada 7 golongan yang mereka akan diberikan naungan oleh Allah pada suatu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Karena di sana tidak ada tempat untuk bernaung. Semuanya rata. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan. Maka tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, di antara orang yang mendapatkan naungan
pada hari tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Ada seseorang yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, di antaranya adalah laki-laki ini yang dia bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan sedekah dan keutamaan menyembunyikan sedekah. Kemudian di antara keutamaan sedekah, bahwasanya sedekah ini sebab seseorang mendapatkan doa dari malaikat. Doa malaikat yang isinya adalah supaya orang yang bersedekah diganti hartanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari di mana para hamba memasuki waktu pagi kecuali akan turun dua malaikat. Jadi setiap pagi turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang di antara keduanya. Apa yang dia katakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak apa? Ganti. Jadi orang yang bersedekah dan berinfak didoakan oleh malaikat semoga hartanya diganti yang lebih baik. Dan doa malaikat adalah doa yang mustajab. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lain, yaitu malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan diri dari sedekah. Artinya dia tidak mau bersedekah, bakhil. Ya, tidak mau mengeluarkan sedekah. Dia mendoakan, ya Allah, berikan kepada orang yang menahan diri dari sedekah talafan, kerusakan, kebinasaan. Jadi didoakan oleh malaikat semoga hartanya apa? Binasa. Kita mau yang mana? Mau didoakan oleh malaikat dengan kebaikan atau didoakan dengan kebinasaan? Tentunya seorang muslim yang berakal memilih doa yang baik dari malaikat. Ya, dia mendoakan semoga diganti uangnya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan doa ini, maka hendaklah kita bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya sedekah ini menghilangkan dosa. Menghilangkan dosa. Dan siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dan masing-masing dari kita ingin diampuni dosanya. Kalau kita ingin diampuni dosanya, maka di antara caranya adalah bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar." Dan sedekah itu memadamkan kesalahan. Memadamkan kesalahan maksudnya adalah menghapus kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Ya, sebagaimana air bisa memadamkan api yang menyala-nyala, demikian pula sedekah apabila dilakukan oleh seseorang ini bisa memadamkan kesalahan, itu menghapus kesalahan. Semakin banyak tentunya sedekah seseorang, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah dengan sebab sedekahnya. Dan ini kesempatan bagi seorang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, ya,
untuk memperbanyak sedekah supaya ini menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara keutamaan sedekah, bahwasanya sedekah ini menjadi sebab seseorang terjaga dari neraka. Ya, terjaga dari neraka. Dia adalah sebagai penutup, ya, perisai. Sebagaimana ucapan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Beliau mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh kurma. Ya, seseorang bersedekah sesuai dengan kemampuan. Seandainya dia hanya memiliki kurma dan separuhnya untuk makan dia, separuhnya disedekahkan, silakan dia lakukan. Karena itu adalah sebagai sebab ya seseorang terjaga dari api neraka. Jadi sedekah tidak harus dengan sedekah yang banyak, meskipun hanya dengan sebungkus nasi, ya, atau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ya, kalau seseorang ikhlas di dalam sedekahnya, semoga Allah SWT mengembangkan dan melipat gandakan sedekah tersebut. Ya. Ini hadis yang lain tentang naungan tadi di hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqdha bainan nas." Masing-masing dari kita kelak, yaitu di padang mahsyar, itu berada di naungan sedekahnya. Ya, sampai diputuskan di antara manusia. Itu di padang mahsyar tadi, masing-masing dari kita akan memiliki naungan sesuai dengan sedekahnya. Artinya semakin banyak sedekahnya, semakin besar naungannya. Sampai diputuskan di antara manusia, itu sampai Allah turun, ya, Allah datang untuk memutuskan, menghisab di antara manusia. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga yang lain. Kemudian di sini ada kisah, ya, fakana Abu Murthid la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai' walau ka'kah aw baslah. Disebutkan di sini bahwasanya seseorang bernama Abu Murthid, ya, tidak ada suatu hari kecuali dia bersedekah, meskipun hanya dengan sesuatu yang remeh. Disebutkan di sini walau ka'kah, saya belum melihat maknanya apa, au baslah, atau dengan, ya, sebuah bawang merah. Jadi tidak ada suatu hari kecuali dia mengeluarkan sedekahnya, meskipun hanya sesuatu yang remeh, meskipun sedekah dengan apa? Dengan bawang merah. Ini bisa kita lakukan. Ya, kita bersedekah setiap hari meskipun dengan sesuatu yang remeh. Baik. Kemudian selanjutnya, di antara pahala sedekah atau di antara keutamaan sedekah, bahwasanya sedekah itulah harta kita yang sebenarnya. Ya, itulah harta kita yang sebenarnya. Ya, disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah tentang seekor kambing yang mereka sembelih, kemudian dibagikan, yaitu disedekahkan untuk orang lain. Maka Nabi SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang masih tersisa? Aisyah mengatakan, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa dari kambing tersebut kecuali katifnya, kecuali pahanya. Ya, Aisyah mengatakan sudah dibagikan semuanya untuk orang-orang yang membutuhkan dan tidak tersisa kecuali katifnya, kecuali pahanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Baqiya kulluha
ghairu katifiha. Kata beliau, semuanya masih tersisa kecuali pahanya. Maksudnya apa? Yang disodakohkan tadi, yang diinfakkan tadi, yang sudah dikasihkan kepada orang fakir dan juga miskin, itulah yang akan tetap di hari kiamat. Ya, itulah yang akan langgeng. Ya, maka beliau mengatakan baqiya kulluha. Jadi semuanya sudah tetap, sudah ditanggung oleh Allah, sudah diberikan pahalanya oleh Allah, ghairu katifiha, kecuali katifnya, kecuali pahanya. Jadi yang disedekahkan dan dikeluarkan untuk sedekah itulah sebenarnya yang merupakan harta kita yang sebenarnya. Adapun yang lain yang belum disedekahkan, maka mungkin untuk warisan, ya, mungkin kita gunakan kemudian dia hancur dan juga hilang. Tapi yang tetap kekal di sisi Allah adalah yang kita sedekahkan. Kemudian di antara keutamaan sedekah, bahwasanya orang yang melakukan sedekah, ya, dan dia menjaga sedekahnya, maka kelak di akhirat dia akan memiliki pintu khusus yang dinamakan dengan babus sedekah, pintu sedekah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli, artinya dia adalah orang yang sering bersedekah, sehingga dinamakan dengan ahli sedekah. Du'iya min babis sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu as-sedekah. Baik. Itu ya beberapa yang sempat kita kumpulkan berupa keutamaan-keutamaan sedekah, dan ini tentunya ya mendorong kita semuanya untuk ya termasuk orang yang banyak melakukan sedekah, mengeluarkan sebagian dari harta yang diberikan kepada kita di dalam perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Saya sebutkan di sini kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yaitu datang orang-orang fakir. Ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu dhahaba ahlud duthuri minal amwali bid darajatil ula. Mereka mengatakan, kurang lebih maknanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi dengan harta mereka dan mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, ini orang-orang fakir datang kepada Nabi SAW, dan dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Wan na'imil muqim, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kenapa demikian? Orang-orang fakir ini mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Tetapi apa? Mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Mereka punya harta, dengannya mereka berhaji, dan dengannya mereka umrah, dan dengannya mereka berjihad, dan dengannya mereka bersedekah. Dalam hal sholat mereka gak kalah dengan kita, sama-sama sholat berjamaah. Dalam hal berpuasa juga mereka tidak kalah dengan kita. Tapi mereka punya kelebihan yang tidak kami miliki orang-orang fakir. Yaitu apa? Mereka punya harta yang dengannya mereka berhaji, sementara kami gak bisa berhaji. Dengan harta mereka umrah, sementara kami tidak bisa umrah. Dengan harta mereka berinfak untuk jihad fisabilillah, sementara kami tidak bisa. Dengan harta mereka bersedekah, sementara kami tidak bisa melakukan sedekah
tersebut. Ya, maka Nabi SAW kemudian menghibur mereka, ya, bahwasanya sedekah ini bukan hanya dengan harta saja. Ya, sedekah bisa dengan tasbih, tahmid, takbir, ini juga termasuk sedekah. Ya, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang memiliki harta, dia bisa melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang fakir. Ya, oleh karena itu barang siapa yang Allah berikan keluasan di dalam masalah harta, maka gunakan ya harta tersebut ya untuk berlomba ya fisabilillah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dan jangan sampai harta tersebut menjadi ya sebab seseorang lalai dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang selanjutnya adalah beberapa kaidah yang perlu diperhatikan di dalam bersedekah. Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan di dalam bersedekah. Yang pertama, sedekah kepada keluarga lebih diutamakan. Ya, sedekah kepada keluarga lebih diutamakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Ya, kemana saya harus menginfakkan harta? Qul, katakanlah, apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, falil walidain, maka hendaklah diberikan kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa orang tua ya didahulukan daripada yang lain. Wal aqrabin, dan juga orang-orang dekat, kerabat. Wal yatama, dan orang-orang yang yatim. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wa ibnis sabil, dan seorang yang musafir. Syahidnya di dalam ayat ini disebutkan yang pertama adalah orang tua dan juga kerabat. Menunjukkan bahwasanya mereka lebih didahulukan daripada yang lain. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan keluarga yang sama-sama satu rahim itu lebih berhak daripada yang lain. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, innas sadaqata 'alal miskin sadaqah wa 'alal dzirrahim ithnatan sadaqatun wasilah. Sesungguhnya bersedekah untuk orang miskin statusnya adalah sedekah, dan bersedekah untuk keluarga maka ini statusnya dua. Yang pertama dia adalah sedekah, kemudian yang kedua ini adalah bagian dari silaturahim. Ya, kalau kita memberikan sedekah kepada keluarga, selain dinilai oleh Allah sebagai sedekah, juga dinilai sebagai apa? Silaturahim. Yang kita diperintahkan untuk menyambungnya. Ya, kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Baik. Kemudian di antara kaidah yang perlu kita perhatikan, yang kedua, tidak boleh seseorang berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh seseorang berlebih-lebihan di dalam bersedekah. Maksud berlebih-lebihan di sini, ya, berlebih-lebihan sehingga memudarati dirinya atau memudarati keluarganya yang dia diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Maka ini tercela di dalam agama. Ya, silakan seseorang bersedekah, tapi jangan sampai memudarati diri sendiri dan juga keluarga. Allah mensifati hamba-hamba Allah, ya, bahwasanya mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat hamba-hamba Allah adalah mereka apabila bersedekah, berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan sehingga memudarati dirinya.
Walam yaqturu, dan mereka tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, sedekah dia adalah baina dzalik, yaitu tidak berlebihan ya, dan juga tidak terlalu apa? Bakhil, tetapi pertengahan. Bersedekah didahulukan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Kalau sudah yang wajib dilakukan dan di sana ada kelebihan, maka dia berinfak dengan harta yang lebih yang dia miliki tanpa memudarati yang wajib. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Dan janganlah engkau jadikan tanganmu maghlulatan ila 'unuqik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu, artinya terlalu bakhil ya dengan harta. Dan janganlah engkau tabsutha, jangan engkau terlalu mengembangkan kullal basti, dengan ya terlalu berlebihan. Maka kalau terlalu berlebihan, fataqa'uda maluman mahsura, akhirnya justru engkau menjadi orang yang tercela. Ya, jadi orang yang tercela karena engkau terlalu berlebihan di dalam berinfak. Kemudian yang ketiga, di dalam bersedekah maka kita harus memilih harta yang halal. Karena harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah sedekahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah adalah thayyib. Sesungguhnya Allah adalah baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Maka kita di dalam bersedekah ya harus bersedekah dengan harta yang halal. Adapun harta yang haram maka tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, di antara kaidah yang perlu kita perhatikan ketika bersedekah, mengusahakan diri untuk menyembunyikan sedekah. Kenapa? Karena yang demikian lebih ikhlas. Allah mengatakan, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Apabila engkau menampakkan sedekah, maka itu baik. Dan seandainya engkau menyembunyikan sedekah tersebut dan memberikan kepada orang fakir, maka yang demikian lebih baik. Karena yang demikian adalah lebih ikhlas. Ya, seseorang memberikan sedekah kepada orang fakir dan tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Yang tahu adalah dirinya dan orang fakir tersebut. Bahkan sebagian ulama ada yang memberikan orang dan orangnya tidak tahu siapa yang memberikan. Sebagaimana ini diceritakan dari Zainal Abidin, bahwasanya beliau setiap malam ya apabila sudah sepi, beliau keluar dari rumahnya membawa makanan, ya, meminggulnya dengan punggungnya. Kemudian dia taruh makanan tersebut di depan orang-orang fakir, di depan janda-janda yang miskin dan seterusnya. Pada pagi harinya mereka mendapatkan makanan di depan rumahnya dan mereka tidak tahu siapa yang berinfak. Kalau memang bisa demikian, seseorang bisa memberikan kepada orang fakir, bahkan orang fakirnya tidak tahu siapa yang memberi, maka ini adalah perkara yang tentunya diutamakan dan lebih dekat dengan keikhlasan. Ya, lebih dekat dengan keikhlasan. Kemudian juga yang keberapa? Yang kelima. Ya. Sedekah ketika sehat dan kuat itu lebih diutamakan daripada sedekah ketika sakit. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus shadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun syahih, ta'malul ghina wa takhshal faqra." Sebaik-baik sedekah, kata Nabi SAW, adalah engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sahih, yaitu dalam keadaan sehat.
syahihun, dan engkau dalam keadaan sangat cinta dengan harta. Ya, ini adalah afdhalus shadaqah. Ya, seseorang dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Karena kalau orang dalam keadaan sakit biasa, ya, mudah dia bersedekah, baru ingat. Tapi kalau seseorang dalam keadaan sehat bersedekah, maka ini menunjukkan keutamaan dia. Syahihun, dan dia dalam keadaan syahih itu sangat cinta dengan hartanya. Ta'malul ghina wa takhshal faqra. Dalam keadaan engkau menginginkan kekayaan, wa takhshal faqr, dan engkau dalam keadaan takut kefakiran. Ya, maka ini adalah keadaan yang paling afdal seseorang bersedekah. Jangan sampai dia menunggu yang bersedekah sampai dia sakit dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, memilih waktu yang afdal untuk bersedekah. Ya, di sana ada waktu-waktu yang diutamakan seseorang untuk bersedekah. Seperti misalnya di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah akan kita temui, maka ini adalah waktu yang afdal untuk bersedekah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Ya, karena bulan ini adalah bulan ibadah, ya, beribadah di dalamnya dibesarkan pahalanya oleh Allah. Oleh karena itu bersedekah pada bulan tersebut adalah diutamakan. Demikian pula sedekah pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian pula diutamakan, ya, sedekah ini di waktu di mana manusia sangat membutuhkan. Ya, antum punya uang, dan saat itu manusia di sekitar antum sangat membutuhkan apa? Bantuan. Musibah misalnya, bencana. Maka ini adalah waktu yang pas untuk mendapatkan apa? Pahala yang besar dengan sedekah tadi. Baik, poin yang terakhir, ya, tambahan adalah beberapa peluang sedekah atau tempat-tempat untuk bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah memberikan air atau mengebor sumur bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan. Yang ketiga membangun masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena mencari wajah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kemudian yang keempat, berinfak dalam menyebarkan ilmu. Ya, berinfak dalam rangka menyebarkan ilmu, mencetak buku. Ya, yang jelas yang berkaitan dengan penyebaran ilmu. Ya, membiayai para dai misalnya yang dikirim ke pedalaman-pedalaman, ya, atau membuat madrasah pesantren yang di situ diajarkan ilmu agama, maka ini pahala yang besar. Selama pesantren tersebut masih digunakan, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga poin-poin yang tadi kita sebutkan yang bisa dipahami oleh kita semuanya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam. Silakan, mungkin ada pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Maka waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khairan pada Ustaz Abdullah Roy
yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin Ikhwan ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bagaimana para sahabat dulu yang menginfakkan seluruh hartanya atau separuh hartanya untuk fisabilillah, seperti membiayai perang dan sebagainya. Iya. Ditambung dulu. Gimana? Langsung jawab. Iya, langsung jawab. Diutamakan ya pertanyaan yang kertas ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita memahami tentang sebagian sahabat yang dahulu mereka menginfakkan seluruh hartanya, seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan fisabilillah. Dengan apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kita tidak boleh berlebihan di dalam berinfak. Maka para ulama menjelaskan, kalau keadaannya seperti Abu Bakar, silakan. Bagaimana Abu Bakar? Beliau adalah orang yang sangat kuat keyakinannya dan sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Sehingga orang yang demikian keadaannya ketika dia menginfakkan seluruh hartanya, ya, maka tidak dikhawatirkan dia menjadi orang yang misalnya nanti di kemudian hari menyesal, ya, yang justru penyesalan ini menjadikan batal amalannya. Ya, kalau memang keadaannya seperti Abu Bakar, memiliki keyakinan yang kuat, tawakal yang tinggi, ya, maka silahkan, ya, seseorang melakukan seperti apa? Seperti Abu Bakar. Tapi kalau tidak demikian keadaannya, maka kembali seperti yang tadi kita sebutkan, ya, seseorang mencukupkan diri, ya, dia melakukan yang wajib. Kemudian apabila memang di sana ada kelebihan harta, dia memberikan atau mengeluarkan harta tersebut tanpa berlebih-lebihan. Itu Pak ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai peluang sedekah. Yang poin yang kedua tadi apa saja? Belum. Kemudian yang kedua, perbedaan antara zakat infak dan sedekah. Ya. Yang kedua tadi kalau nggak salah tentang memberi makan. Ya, Allah SWT mengatakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan, ya, kepada anak yatim, ya, kemudian orang miskin dan juga orang yang ditawar. Dan Nabi SAW pernah ditanya, ayyul islami khair? Islam yang paling bagus itu yang bagaimana? Qala tut'im ta'am, engkau memberikan makan. Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam bagi orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Itu Pak ya. Terus yang kedua tentang ya, perbedaan antara infak, ya, sedekah dan juga zakat. Infak dan sedekah hampir sama, ya, tapi sedekah lebih umum, ya, karena sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis bisa berupa tasbih, ya, zikir, ya, maka ini termasuk sedekah. Bahkan mengislah, mendamaikan di antara dua orang termasuk sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis seorang suami mendatangi istrinya juga termasuk sedekah. Jadi sedekah Allahu alam ini lebih umum daripada infak. Adapun infak maka ini mengeluarkan harta. Ya, infak ini mengeluarkan harta. Adapun zakat maka ini adalah sedekah yang khusus. Zakat yaitu sedekah yang wajib bagi seseorang, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Allah Ta'ala a'lam. Saya punya keluarga yang malas bekerja dan orangnya berakhlak buruk karena sering diberi oleh saudara-saudaranya sehingga dia hanya menggantungkan pemberian dari saudara-saudaranya.
apakah dengan kondisi ini kita lebih memilih mensedekahkan ke saudara kita atau kepada orang lain yang mau bekerja walaupun hasilnya sedikit dan rajin beribadah. Kalau melihat bersedekah kepada saudara ini memiliki keutamaan seperti yang tadi kita sebutkan, sedekah dan juga silah, ya sedekah dan juga silaturahim. Adapun akhlak yang buruk yang dia miliki dan malas bekerja, maka dinasihati. Ya, sedekah tetap kita berikan, ya, tetapi kita juga jangan lupa, ya, bersedekah dengan ucapan yang baik. Ya, dinasihati. Ya, dan seorang muslim diperintahkan untuk tidak bermalas-malasan. Ya, Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah bersemangat melakukan perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Ya, kemudian juga diperintahkan seseorang untuk berakhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini diantara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Bolehkah seseorang bersedekah dalam rangka mencari keutamaan untuk menambah atau mengembangkan hartanya? Apakah yang dengan seperti itu niatnya sudah berkurang ikhlasnya? Apakah yang dengan seperti itu masih mendapatkan pahala dari Allah? Ya, kalau keutamaannya tersebut di dalam hadis, maka ini tidak mengurangi pahalanya. Ya, kalau keutamaannya ada di dalam hadis, maka ini tidak mengurangi pahalanya. Ya, kenapa kita diberitahu oleh Nabi SAW tentang keutamaannya? Supaya kita semangat, ya, supaya kita semangat melakukan ibadah tersebut, ya, supaya niat kita sesuai dengan apa yang tertera di dalam hadis tersebut. Dan sudah berlalu tentang bahwasanya doa malaikat kepada orang yang bersedekah akan ditambah dan diberikan ganti oleh Allah. Seandainya niat seseorang supaya didoakan oleh malaikat, tidak masalah. Ini adalah termasuk keikhlasan. Tidak ikhlas itu kalau niatnya bukan atau di luar dari keutamaan-keutamaan yang tersebut di atas. Ya, ingin riya, ya, ingin sum'ah, ingin ujub, maka ini yang tidak ikhlas. Adapun seseorang berniat sesuai dengan yang ada dalam hadis, tidak masalah. Ini tidak mengurangi keikhlasan seseorang. Ya, seperti misalnya, ya, Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, ya, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub. Kama yanfi al-kiru khubtha al-hadid. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian mengikuti antara umrah dengan haji. Ya, umrah diikuti dengan umrah berikutnya, haji diikuti dengan haji berikutnya. Jadi mengulang-ulang haji dan umrah. Kenapa? Karena sesungguhnya keduanya ini bisa menghilangkan kefakiran dan juga dosa seseorang, sebagaimana ya al-kir, ya pandai besi ini menghilangkan kotoran yang ada pada besi, Ya, ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan mengulang-ulang umrah dan juga mengulang-ulang haji adalah menghilangkan kefakiran. Di samping itu juga menghilangkan apa? Dosa. Seandainya seseorang berniat yang mengulang-ulang haji, mengulang-ulang umrah karena ingin hilang dosanya dan ingin terhindar dari kefakiran, tidak masalah, karena memang disebutkan dalam hadis. Wallahu taala a'lam. Begini itu yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.